Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mengerjakan contoh soal untuk bagian pertama, baik soal cerita dan soal pekerjaan langsung, baik dia berupa sistem persamaan linear yang harus kita ubah ke matriks atau sudah dalam bentuk matriks, kemudian bagaimana mengaplikasikannya untuk penentuan determinan, dan terakhir adalah aplikasinya dalam bentuk eliminasi Gauss-Jordan untuk memperoleh inverse dari suatu matriks. Nah, bagaimana mengerjakannya? Langsung saja kita contoh soal. Jadi yang akan saya gunakan sebagai soal adalah soal di halaman 308, problem set 7.8 halaman 308. Soal yang akan dibahas ada soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 10. Mungkin akan lebih cepat dari sebelum-sebelumnya karena sebenarnya yang mau ketunjukkan cuma bagaimana menggunakannya. Nanti bagaimana perhitungan jelasnya kalian coba masing-masing. Mungkin ada yang salah di pengerjaan kakak, bisa dikoreksi dan coba kerjakan lagi dengan cara kalian. Nah, contohnya di soal pertama. Nanti bisa lihat di buku Crazy. Ada satu matriks, dia bentuknya seperti ini. Tentukan inverse dari matriks ini. Langsung saja kita ubah dia ke dalam bentuk pengerjaan untuk Gauss-Jordan. Jadi, di sini ada satu matriks yang kita sebut sebagai matriks identitas. Tujuan kita adalah mengubah matriks ini menjadi ini. Tapi dalam prosesnya, selama kita mengubah ini, kita turut mengubah ini. Dan setelah ini berubah menjadi matriks identitas, matriks yang dihasilkan pada ruas kanan adalah matriks inversnya. Misalkan ini matriks A. Apa itu matriks identitas? Kenapa dia dikatakan matriks identitas? Karena matriks apapun, kalau dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, dan saat matriks dikalikan dengan inversnya akan dihasilkan matriks identitas. Nanti kita akan menggunakan ini sebagai pembuktian apakah eliminasi Gauss-Jordan berhasil. Kita kerjakan untuk soal tersebut. Baiklah. Yang kita lakukan pertama adalah memilih suatu pivot row atau baris pivot. Nah, gampangnya saya pilih baris mana yang kolom satunya tidak bernilai 0. Hanya pada baris ketiga. Maka yang kita lakukan adalah memindahkan baris ketiga ke baris pertama. Kita peroleh, karena baris 3 berpindah juga, di matriks ini, matriks identitas pun mengalami perpindahan. Maka ini menjadi 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, kemudian bagaimana? Agar menjadi matriks identitas, kita harus mengubah semua angka pada diagonal menjadi angka 1. Maka kita gunakan operasi yang seperti biasa. Mengalihkan baris dengan suatu konstanta tidak bernilai 0. Maka agar 2,5 menjadi 1, kita kalikan 1 per 2,5 dikalikan dengan baris pertama, 1 per min 0,4 dikalikan dengan baris kedua, dan 1 per 0,1 dikalikan dengan baris 3. Hasilnya adalah, langsung saja, maka ini menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sudah menjadi matriks identitas. Tapi matriksnya lagi mengalami perubahan bagaimana? Hanya angka tidak 0 yang mengalami perubahan. 1 per 2,5 sama dengan 0,4. Kemudian min 1 per 0,4 sama dengan min 2,5. Dan 1 per 0,1 sama dengan 10. Ini adalah inverse-nya. Pembuktian kita kerjakan dengan mengalihkan A dengan inverse-nya. Berapa tadi matriks A? Yaitu dikalikan dengan
inverse-nya tadi itu adalah matriks ini. Kita peroleh 0, 0, 0,4, 0, minus 0,25, 0, 10, 0, 0. Cobakan berapa hasilnya? Baris ini dikalikan dengan baris ini hasilnya 1. Ini dengan ini hasilnya 0. Tuh, apakah benar? Cek sendiri ya. Bahwa matriks ini merupakan inverse-nya. Oke. Selanjutnya untuk nomor 5. Sedikit lebih kompleks karena pakai operasi yang lain. Tapi sebenarnya tidak susah juga. Akan sangat mudah dikerjakan. Nomor 5 kita punya matriks 1, 0, 0, 2, 1, 0, 5, 4, 1. Langsung saja kita sandingkan dengan suatu matriks identitas dan kita laksanakan eliminasi Gauss-Jordan. Ini sebenarnya sudah memenuhi kan ya? Sesuai harapan, tapi kita masih harus mengubah ini, dan ini menjadi 0. Caranya, kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan. Pertama adalah untuk menghilangkan angka-angka pada kolom pertama. Yang dilakukan adalah langsung saja. Agar 2 menjadi 0, kita kalikan minus 2 dengan angka pada baris pertama dijumlahkan dengan angka pada baris kedua. Demikian juga pada baris ketiga. Kita kalikan dengan baris pertama jumlahkan dengan baris ketiga. Hasilnya adalah 1, 0, 0 tetap pada baris pertama. Tidak mengalami perubahan. Minus 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya minus 2. Dijumlahkan dengan 2 hasilnya 0. Seterusnya akan diperoleh ini. Ya. Oke. Sekarang targetnya tinggal matriks angka berikut. Maka yang dilakukan adalah mengalihkan minus 4 dengan angka pada baris kedua dan menjumlahkannya dengan angka pada baris ketiga. Kita peroleh. Maka ini merupakan matriks dari inverse dari matriks pada awal. Dan jika dikalikan dengan matriks inverse-nya akan menghasilkan matriks ini. Kita buktikan jika matriks 1, 0, 0, 2, 1, 0, 5, 4, 1 dikalikan dengan 1, 0, 0, min 2, 1, 0, dan 3, min 4, 1. Apa hasilnya? Operasi dari ruas ini menghasilkan angka 1, ini dan ini menghasilkan angka 0, ini dan ini hasilnya 0, berikutnya menjadi seperti ini. Tetap akan dihasilkan matriks inverse, matriks identitas. Maka hasil Gauss-Jordan kita memenuhi sebagai matriks inverse. Yang berikutnya akan sedikit lebih banyak angkanya karena tidak ada komponen nolnya, yaitu matriks nomor 10. Langsung kita sandingkan dengan matriks identitas. Apa yang kita peroleh? Pertama, untuk memudahkannya mungkin karena ada pecahan ya, membingungkan, kita kalikan semua angka dengan angka 3. Tidak baris 3. Semuanya dikalikan dengan 3. Baik baris 1, baris 2, dan baris 3. Hasilnya adalah 2, 1, 2, minus 2, 2, 1, 1, 2, minus 2.
Sementara ini menjadi 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3. Selanjutnya adalah memilih satu baris sebagai pivot. Saya biasanya lebih prefer yang sudah dalam angka 1 pada kolom pertama. Maka yang dipilih sebagai pivot, kita peroleh baris ketiga dipindahkan ke baris pertama. Maka menjadi, kemudian kita jadikan ini sebagai maksudnya kita sebagai 0 ya. Langsung saja sih. Ini kita hilangkan dulu agar diubah jadi 0. Maka kita ingin mengubah ini menjadi 0. 2 dikalikan dengan angka pada baris pertama dijumlahkan dengan angka pada baris kedua. Dan minus 2 dikalikan dengan angka pada baris pertama dijumlahkan dengan angka pada baris 3. Kita peroleh 1, 2, min 2, 0, 0, 3. 2 dikalikan dengan 1 dijumlahkan dengan min 2 hasilnya 0. 2 dikalikan dengan 2 hasilnya 4 tambahkan dengan 2, 6. 2 dikalikan dengan minus 2 hasilnya min 4 tambah dengan 1 minus 3. Seterusnya menjadi 0, 3, 6. 0, min 3, 6. 3, 0, min 6. Selanjutnya yang jadi target adalah kebetulan angka-angka pada matriks ini tuh bisa kita bagi dengan satu angka yang menjadikan mereka lebih sederhana. Maka kalau saya pakai konstanta 1/6 dikalikan dengan angka pada baris kedua dan baris ketiga. Maka berubah menjadi, kemudian kita hilangkan angka ini, maka setengah dikalikan dengan angka pada baris kedua dijumlahkan dengan angka pada baris ketiga. Maka kita peroleh setengah dikali 1 tambah min setengah hasilnya 0. Setengah dikalikan dengan min setengah hasilnya min 1/4 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 3/4. Kemudian setengah dikalikan dengan 0 dijumlahkan dengan setengah hasilnya setengah. Setengah dikalikan dengan setengah 1/4 dijumlahkan dengan 0 1/4. Setengah dikalikan dengan 1 sama dengan setengah dikurang 1 menjadi minus setengah. Selanjutnya ini kita ubah menjadi 1 agar menjadi matriks identitas. Kita kalikan baris ketiga dengan 4/3. Maka berubah menjadi 0, 0, 1. Setengah dikali 4/3 menjadi 2/3. Kemudian ini menjadi 1/3. Nah ini menjadi minus 2/3. Oke, selanjutnya adalah mengubah ini dan ini menjadi 0. Untuk operasi di baris pertama yang dipakai jadi pivot adalah baris kedua. Sementara untuk operasi di baris kedua yang dipakai pivot adalah pada baris ketiga. Langsung saja kita pakai menjadi setengah. Agar setengah hilang, kita kalikan setengah dengan angka pada baris ketiga dijumlahkan dengan angka pada baris kedua. Agar ini hilang, dikalikan dengan minus 2 yang dikalikan dengan baris kedua dijumlahkan dengan baris pertama. Maka yang tidak berubah pasti adalah baris ketiga. Setengah dikalikan dengan 0 dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah 0. Setengah dikalikan dengan 0 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 1. Setengah dikalikan dengan 1 hasilnya setengah dijumlahkan dengan minus setengah hasilnya adalah 0. Setengah dikalikan dengan 2/3 kemudian dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah 1/3. Demikian juga untuk yang berikutnya menjadi adapun untuk baris pertama 2 minus 2 dikalikan dengan 0 dijumlahkan dengan 1 hasilnya 1 minus 2 dikalikan dengan 1 sama dengan minus 2 dijumlahkan dengan 2 hasilnya 0. Minus 2 dikalikan dengan min setengah hasilnya 1 dijumlahkan dengan min 2 hasilnya min 1. Kemudian minus 2 dikalikan dengan
0 dijumlahkan dengan 0 hasilnya 0. Minus 2 dikalikan dengan setengah hasilnya min 1 dijumlahkan dengan 0 min 1. Minus 2 dikalikan dengan 1 hasilnya minus 2 dijumlahkan dengan 3 adalah 1. Terakhir kita akan mengubah ini, kita pakai ini. Langsung saja jumlahkan baris ketiga dan baris pertama. Kita peroleh baris kedua dan ketiga tetap. Ini menjadi 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah min 1, 0. 2 per 3 tambah 0, 2 per 3. 1/3 kurang 1 sama dengan minus 2 per 3. Dan minus 2 per 3 tambah 1 sama dengan 1 per 3. Nah, maka ini adalah inverse. Ini adalah matriks identitas. Kita peroleh inverse dari matriks tersebut adalah, dari matriks pada awal soal adalah sekian. Pembuktiannya, kalikan dia dengan matriks awalnya. Ini menjadi, coba sendiri ya, hasilnya adalah sama. Oke, mudah kan? Kalau saya bilang sih mudah, kebetulan soal yang saya pilih mungkin agak mudah. Tapi nanti yang penting kita sudah paham apa saja yang boleh dilakukan di dalam pengerjaan metode eliminasi Gauss. Tapi yang hal paling penting yang sebenarnya juga sangat perlu diperhatikan adalah bagaimana kita harus teliti pada angka-angka kita kalikan. Karena kesalahan satu step bisa mengarah pada kesalahan sampai akhir. Dan itu akan sangat memakan waktu. Kalau misalnya kita salah menghitung, apalagi pada saat ujian. Dengan demikian kita sudah membahas 3 poin untuk materi eliminasi Gauss. Selanjutnya akan membahas nilai eigen dan rinciannya akan disampaikan pada video berikutnya. Terima kasih.